Kembali ke acara Sadono dan Sadono. Kali ini saya akan memperkenalkan Sadono yang lain. Jadi kalau kemarin saya sudah kenalkan Sadono yang paling besar tapi sebenarnya paling bungsu, yaitu Bambang YR Sadono, Bambang Sadono Junior, Bambang Yasa Rajasa Sadono. Ini yang satu adalah Lintang Sadono. Nama resminya tidak ada Sadononya, tapi nama resminya adalah Lintang Ratri Rahmiaji. Saya ada 2 anak yang tidak pakai nama Sadono, yang satu lagi namanya Padmasari Mestika Jati. Yang pakai Sadono 2 orang, yang satu adalah Ratia Kirana Sadono. Itu karena dulu saya diberitahu ibu saya kalau 2 anak bahkan sampai 3 perempuan semua kalau pengen punya anak laki-laki belakangnya dipakai nama laki-laki, maka saya beri tambahan nama Sadono, jadi namanya Ratia Kirana Sadono. Nah kemudian ternyata betul yang keempat laki-laki. Nah, daripada susah-susah cari nama ya sudah namanya diberi sama namanya Bambang Sadono juga. Legacy itu legacy. Ya, jadi baik ini Lintang ini sekolah di komunikasi dan sekarang juga jadi dosen di komunikasi. Saya bekerja di komunikasi, bertahun-tahun saya jadi wartawan, tapi sesungguhnya saya tidak pernah belajar resmi di komunikasi. Jadi yang salah saya apa sekolahnya itu susah, karena saya nggak sekolah ternyata bisa, ternyata yang sekolah juga tidak menghasilkan orang-orang praktisi di komunikasi. Tidak banyak, maksudnya harus direvisi itu. Tidak jadi, banyak. Lintang silakan, sekarang mau ngobrol soal apa? Ya karena aku anak komunikasi ya, daripada nanti diomongin nggak komunikatif gitu, nggak komunikasi banget. Gini nih, kita mau ngobrolin fenomena orang kan mulai rame-rame punya media platform baru nih Pak, platform baru untuk berkomunikasi ya. Nah salah satunya adalah yang Bapak lakukan nih, pakai YouTube. Nah menariknya setelah saya amati adalah menurut saya ini keren karena hanya 1 bulan itu bisa langsung dapat surat cinta dari YouTube, ya kan? Langsung monetize dan bahkan melampaui kriteria untuk dimonetize oleh YouTube, benar nggak deh? Iya. Ya benar ya. YouTube itu kan kalau nggak salah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ya, benar ya. Dan kalau boleh diceritain sekarang sampai mana nih akun YouTube Sadono ini sampai mana nih? Sadono The Brothers. Ya. Kalau tadi saya lihat sudah lebih dari 4.000. Wow, keren Ya, banget. jadi 4.000 itu dilampaui dalam waktu. Ini sebulan persis, ini tanggal 25 ini ulang tahun. Ulang tahun. Bukan maksud saya. Monversary. Bukan ulang tahun maksud saya, tapi persis 1 bulan. Iya, Karena saya ingat pada waktu itu mulainya di hari kedua Lebaran, itu tanggal 25 Mei. Itu. Tanggal 25 Mei, catat ulang tahun dari akunnya, namanya apa? Inspirasi Jawa Tengah. Inspirasi Jawa Tengah. Wow, luar biasa sekali ya. Ini sudah sampai 4.000 di kalau sekarang berarti udah nambah 1 hari nih, Pak Bambang ya. Oh ya. 25 sekarang. 5 ya, 25. Oke. Di ulang tahunnya ini sudah sampai jam tayangnya berapa nih? Waduh, kemarin saya lihat sudah lebih dari 10.000 kelihatannya ya. Iya. Sudah 10.000. 10.000 jam tayang. Dari berapa video? Video. Videonya banyak. lebih dari 50 ya, lebih dari 50. Harusnya Oke. sih harusnya lebih. Lebih dari 50 dan bisa menghasilkan 10.000 jam tayang di bulan pertama. Luar biasa, tepuk tangan dulu.
Inspirasi Jawa Tengah tuh tadinya nih wangsitnya apa nih? Kok bisa terus kemudian Iya. muncul bikin YouTube gitu. Terus Iya, namanya jadi- ini apa nih ceritanya? Jadi ini kita karena saya bertapa selama 1 bulan lebih itu. Sejak ada pandemi COVID-19, kemudian dilanjutkan dengan bulan Ramadan, itu kan tidak bisa pergi kemana-mana. Betul. Nah, padahal sebelumnya kita itu kan mengerjakan menerbitkan buku yang judulnya 100 Tokoh Inspirasi Jawa Tengah. Oke. Pada waktu itu kita bukan berjanji ya, pokoknya menyampaikan kepada para tokoh itu bahwa nanti akan satu persatu kita wawancarai di TVRI Semarang. Oh. Nah, kemudian karena itu tidak bisa kita lakukan, kami mencoba mencari media. Nah, media yang cocok ya ini satu-satunya kanal YouTube ini. Nah, kenapa nama itu? Waktu itu saya tawarkan beberapa nama, saya nggak tahu. Ternyata Raja milihnya Inspirasi Jawa Tengah. Kalau nggak salah juga Mas Bayu, ada Mas Rizky, akhirnya pilihannya itu. Jadi saya ini ngikut aja. Mungkin Raja dapat wangsitnya itu. Coba ceritain kenapa kok pilihnya Inspirasi Jawa Tengah sih? Jadi pas nyari nama YouTube itu kan sebenarnya kan lebih ke menentukannya tuh nyari nama yang belum diambil gitu. Oh, oke, Belum diambil. Terus kan Pilihannya apa aja waktu itu, ingat nggak? waduh, waktu itu tuh ada Jateng apa gitu. Online. Iya, online Jateng. Tapi tetap Jateng ya. Iya, ada Jateng, Jatengnya. tetap Oke. Jateng. Terus akhirnya ya dapat inspirasi Jateng itu ya gara-gara Papa kan yang bikin buku itu kan Buku, ya yang oke. 100 tokoh itu kan maksudnya untuk menginspirasi dan memotivasi. Jadi aku ngambilnya sih dari situ. Terus sebenarnya kebentuknya YouTube itu kayaknya dari Papa juga yang sering lihat. Papa kan cucunya banyak. pada lihat YouTube semua gitu. Lihat YouTube terus nanti lama-lama Papa di situ lah. Beneran deh di situ beneran. Iya. Jadi Papa sempat ngomong kayak gitu. Nah, pada lihat YouTube terus nanti lama-lama Papa di situ gitu Iya. kan. Papa juga sering lihat YouTube pas Kalau- lagi jalan di treadmill gitu. Oh, Mungkin gitu. Kalau Papa YouTube-nya apa, Pak? Yang sering ditonton? Oh, saya paling banyak pengajian. Oh, bohong banget. Oh, pengajian. Kalau pengajian itu siapa yang didengerin, Pak? Iya, saya suka MH. Oh, MH. Iya. Ainun Najib ya? Ya, Gusmus suka. Gusmus. Terus Gus Baha suka. Gus Baha. Aku juga suka Gus Baha tuh dengerin. Lucu ya, lucu. Saya juga suka itu Kirun, juga Kirun. suka. Wayang, semua wayang saya suka. Iya. kayaknya akunnya Papa nih nyambung sama alat-alatku, jadi kok rekomendasiku pengajian juga. Ikutnya pengajian lagu-lagu lama gitu. Aduh loh, ini dari mana? Padahal kamu jarang Gak buka. pernah lihat. Ternyata Papa loh yang lihat. Lagu-lagu lama betul, lagu-lagu lama. Tapi Papa tuh nontoninnya yang lucu-lucu, Papa nggak lucu ya? Nah, itulah pantangannya begitu. Jadi kalau sudah ketemu saya, itu harus sudah siap-siap serius. Jadi nggak bisa lagi ngomong yang karena saya menganggap itu nggak ada gunanya. Gitu ya. Jadi prinsipnya Bambang Sadono yang pertama adalah kalau ngomong itu harus yang ada gunanya. itu jadi sengaja atau tidak sengaja ya, karena ini materi kan masih saya yang banyak menentukan. Ya. Nah, nanti suatu saat ini Sadono Junior yang harus menentukan. Tuh, hati-hati kamu. Maka ini kan nggak banyak. Gojek kan nggak banyak, artinya Iya. nggak sekedar gojekan. Betul. Provokasi hampir nggak ada, Iya. ya. Jadi terus sensasi nggak ada. Nggak clickbait ya, nggak clickbait. Jadi ini suka nggak suka, ya saya kan bertahun-tahun jadi wartawan. Jadi ini informasi, Oke. syukur jadi inspirasi, bisa mengedukasi, terutama pengennya mencarikan solusi. Jadi maka kalau ada persoalan-persoalan itu, ya sudah, pokoknya apapun persoalannya tampung aja kita Oke. komunikasi. Nah ini karena udah mulai serius nih, pertanyaannya mesti agak serius nih. Oke, menarik kalau tadi Papa bilang bahwa ini berbeda dengan
tujuan channel-channel yang lain gitu ya. Ya. Kalau di komunikasi Ya. itu sudah jelas datanya adalah yang paling banyak ditonton itu Ya. hiburan Ya. gitu. Tapi nah ini Ya. pengetahuan juga mungkin Ya. buat mahasiswa Ya. saya ya. Ya. Kalau mau mendengarkan apa yang kemudian Ya. pemikiran Bapak itu apa sehingga menemukan format ini sedikit anti mainstream terhadap alur tapi tetap juga memperhatikan pasar gitu. Ya. Apa nih rumusan utamanya apa? Ya, saya kepengen ya bagian tadi dari solusi gitu. Jangan menambah persoalan. Jadi satu contoh yang paling gampang misalnya, kita kan menayangkan Mbak Yan Velia, ya. Tapi kan tidak seperti orang lain yang gosipnya atau saya kan enggak. Tapi saya kan menuju ke sesuatu yang lebih besar. Saya punya tesa bahwa Masjid di Kempot itu punya jasa yang besar untuk membuka ruang dan pasar campur sari, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ya. Karena itu menurut saya kita punya kewajiban untuk merawat peninggalan itu diam-diam perjuangan saya yang sangat panjang sebenarnya di situ, yaitu bahasa Jawa itu kan saya dulu berjuang bagaimana bahasa Jawa sampai saya berjuang adanya TV lokal ketika undang-undang penyiaran itu. Jadi bayangan saya persis seperti itu. Besok TV lokal itu ya siarannya campur sari, drama bahasa Jawa, ketoprak sayembara. itu Ngeri banget ya. itu pikiran saya. Karena itu begitu melihat yang bagus, yang ini jasa besar nih, Pak Didi Kempot itu luar biasa. Karena itu harus dirawat. Karena itu yang selalu saya tanyakan adalah bagaimana ini kelanjutannya. Keluarga ini mau merawat ini karena keluarga ini yang punya warisan yang diwarisi itu kan keluarga. Tentu kita semua akan bisa membantu. Karena itu saya selalu tanya gimana kelanjutannya. Nah, ternyata ada persoalan-persoalan, persoalan keluarga dan sebagainya. Maka saya tidak mau masuk ke konflik. Ya, konflik-konflik keluarga itu saya nggak mau. Kalau bisa, ayolah kita dorong untuk menyelesaikan karena ada persoalan yang lebih besar. Apa itu persoalan yang lebih besar? Persoalan yang lebih besar adalah merawat ruang dan pasar campur sari. Berarti di situ ada bahasa Jawa itu yang sudah sedemikian besar ini suka nggak suka sudah milik orang banyak. Jadi yang persoalan-persoalan kecil ini mari kita kecilkan, kita selesaikan. Yang masalah-masalah apalah macam-macam itu mudah-mudahan bisa selesai. Itu bedanya ya. Jadi kalau bisa disimpulkan trennya ngambil tapi perspektifnya yang berbeda. Nah. Jadi ini pelajaran juga untuk teman-teman yang mau memulai membuat akun YouTube itu adalah kita bisa mengambil apa sih yang disukain tapi dengan perspektif yang khas. Nah, itu kan teori jurnalistik yang biasa. Ini yang tiap hari saya ngajari Raja. Mudah-mudahan lama-lama dia mengerti kenapa kok begitu. Jadi ini pelajaran yang paling fundamental di jurnalistik. Sebuah berita itu punya nilai, itu salah satu nilainya itu adalah aktualitas. Aktualitas itu berkaitan dengan konteks waktu dan konteks tempat. Jadi kalau konteks waktu dan konteks tempatnya itu hilang, itu sudah tidak jadi berita lagi. Maka kan sering saya desak-desak itu nggak bisa kamu tunda-tunda karena itu terikat konteks waktu. Jadi itu akan diikuti orang gitu. Jadi nah kalau kita tidak hati-hati itu memang ada umur berita, ada yang panjang, ada yang pendek, itu kita harus pinter ini masih kuat nggak? Kalau sudah nggak kuat kita tampilkan lagi, ya sudah nggak bisa. Maka karena apa? Kesusul oleh agenda baru yang jauh lebih kuat. Nah, jadi maka saya mohon maaf juga terhadap narasumber saya, ya kadang-kadang karena saya sudah tua itu. Jadi selalu pengen ngajari. Jadi misalnya saya tanya ada narasumber, Pak saya mau ikut memberikan masukan. Saya tanya, tolong saya beri identitas Anda. Enggak, saya seorang petani. Saya nggak bisa ngambil. Kalau petani kan banyak sekali, kenapa harus saya ambil dia? Tapi kalau dia mengatakan saya ini petani yang sukses di bidang Lombok misalnya, atau saya ini pemimpinnya petani di daerah mana, nah itu baru konteks itu orang itu berharga. Bernilai sebagai sumber berita. Jadi nggak sembarangan gitu loh.
Nah, itu. Pelajaran lagi nih. Ini jurnalistik gratis ya. Tadi nilai aktualitas ya kan. Diingat-ingat nih Raja nih. Habis ini kamu yang bertanggung jawab. Nilai aktualitas berita, kemudian nilai dari narasumber itu dia harus punya kekuatan sebagai sebuah narasumber. Oke. Nah, ini lagi nih melanjutkan yang tadi. Tadi kan katakan umur berita tuh ada 2 nih, ada yang pendek, ada yang panjang. Boleh nggak sih sedikit dikasih tahu ke kita yang panjang itu seperti apa, berita-berita seperti apa, yang pendek seperti apa contohnya? Ya, jadi berita-berita yang masih punya konteks, masih punya kelanjutan itu bisa berumur panjang. Bahkan ada berita-berita yang selalu berulang. Ya. Oke. Jadi misalnya suatu contoh, misalnya cerita tentang Raden Ajeng Kartini, ya. Ini cerita yang sangat lama, mungkin setahun dilupakan, tapi begitu 21 April ada lagi. Orang ingat lagi, jadi harus siap-siap nih. Nah, saya mumpung ingat, ini mengingatkan Raja dan teman-teman, nanti tanggal 5 Juli itu ada tes UTBK SBMPTN. Nah, itu calon menjadi berita bagus. Kenapa? Karena itu akan menjadi tumpukan orang. Kalau tumpukan orang pada tahun-tahun kemarin nggak begitu menarik, tapi ini tumpukan orang di era pandemi. Nah, itu menarik. Jadi konteks waktu, konteks tempat itu menjadi unsur kenapa sesuatu menarik. Oke. Ini sebenarnya masih berkaitan juga ya. Saya tuh tertarik dengan ini. Kan kalau baru itu sesuatu yang baru kan kita mulai dari meraba-raba nih ya. Nah, kalau di Inspirasi Jawa Tengah sendiri, pertama kali yang di video ini tuh apa dan kenapa dia gitu? Ya, ini memang bisa jawaban yang real ya, yang sungguh-sungguh. Bisa jawaban yang diromantisir itu juga bisa. Jadi, tapi kuncinya begini, setiap orang mau melakukan sesuatu, nomor 1 harus keberanian. Melompat pertama itu diperlukan. Ya. Nah, ketika kita melompat itu tidak tahu apakah di depan itu ada kesulitan-kesulitan. Jadi kesulitan itu baru kita ketahui setelah kita terjun. Itu satu. Tetapi juga jangan lupa, ketika kita berani melompat, itu juga ada keberuntungan-keberuntungan atau kemudahan-kemudahan yang tadinya juga kita ketahui dan itu terjadi. Gitu. Apa tuh kira-kira apa tuh keberuntungan pertamanya apa tuh? Ada beberapa hal yang memang perlu kita simpen dulu ya, mungkin kalau nanti sudah ulang tahun. Oh, ini masih rahasia dapur ya. Kalau sudah ulang tahun 1 tahun gitu mungkin nanti saja. Tapi tadi yang pertanyaan tadi itu saya nggak keberatan untuk buka. Jadi siapa yang pertama diwawancarai? Siapa? Itu adalah seorang kepala desa di Desa Pentur namanya, Kecamatan Simo, Pentur, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Nah, kenapa? Ya saya nggak tahu waktu itu kok kontak-kontak sama dia, gitu. Kamu bisa YouTube nggak? Bisa Pak. Dia nyari-nyari tempat di desanya itu. Jadi saya pernah di desa itu, desanya tinggi sekali, terjal sekali. Ke situ sulit sekali ya. Ketika saya ke situ dia belum jadi kepala desa, tapi dia pejuang ya, namanya Mas Kuryadi. Nah kemudian saya diajak ke rumah janda, ya janda sudah tua, ibu-ibu sendirian di rumah itu. Rumahnya itu kalau ada ayam masuk lewat itu aja bisa lewat bawah dindingnya itu. Oh, lewat dindingnya. Nah, diberitahu Pak ini situasinya kayak begini, gitu ya. Ya sudah, kalau kamu nanti jadi kepala desa berjuang. Nah akhirnya kepala desa. Nah karena saya tinggal itu saya terkesan kepada dia. Ini desamu di masa COVID ini kayak apa? Itu wawancara pertama yang ketemu. Pak Mas Kuryadi. Pak Mas Kuryadi, terima kasih banyak. Tapi kalau dipikir-pikir agak jelas juga ya. Tapi mungkin kenapa kepala desa itu loh? Kayak kepala desa kan banyak gitu, juga banyak mungkin ya maaf aja tadi Mas siapa? Mas Kuryadi. Ya, aku aja lupa sampai. Aku ya maaf aja tapi ya mungkin. Tapi mungkin terima kasih dia juga pembuka gitu. rezeki. Bukan Iya. gini. Kan kepala desa itu banyak,
Tapi yang bisa diperintah-perintah kan enggak banyak. Kalau ini bisa. Bukan diperintah kali, Iya, diminta. diwawancara. Dan dia berjuang loh nyari sinyal ya, nyari Iya. sinyal ya katanya. Kalau nggak salah waktu itu pertama kali ada Mas Bayu kan waktu itu. Iya. Jadi dia sampai pindah-pindah boyong-boyong anunya itu kan waktu itu di apa? Mas Bayu ini Mas Bayu ini juga jadi ini memang unik ya. Jadi unik ini usaha yang dimulai memang betul-betul dari rumah ya. Jadi mulainya juga tadinya di ruang tengah karena begitu repot pindah ke ruang tamu. Ya ini mulai rumah ya Pak, di ruang tamu ya. rumah sendiri ya. Jadi pertama dibantu Mas Bayu. Mas Bayu itu ya anak saya yang paling pertama lah gitu kira-kira ya. Kemudian juga ada Mas Reski itu juga membantu pada waktu itu. Tapi karena ini memang sudah diproyeksikan bahwa ke depan yang paling muda itu Raja, ya Raja yang di situ. Jadi ketika yang lain pada pergi sibuk urusannya sendiri ya terpaksa dia sendiri yang harus Menarik loh ini. Kita mulai nanya-nanya Raja ya. Kira Raja, ini kan kamu ya katakanlah kamu ini diproyeksikan jadi penerus. Tapi kan sebetulnya dalam prosesnya nih nggak gampang ya. Iya. Nah, boleh nggak sih sharing apa rasanya kerja sama bapak sendiri? Jadi mungkin kerja sama keluarga itu juga jadi kayak kunci ya dari cepatnya growth dari channel inspirasi Jawa Jadi Tengah. karena keluarga ini malah cepat growth. Iya, soalnya kan Soalnya soalnya gini, bukan gitu. Aku tahu. Soalnya karena kalau subuh-subuh kamu udah ditanyain kerja. Iya, betul. Mobilitas lah. Terus itu apa? Keikhlasan juga. Keikhlasan itu kunci. Keikhlasan itu kunci. Keikhlasan, mobilitas. Keikhlasan, mobilitas. Terus kekeluargaan juga. Jadi kalau ada yang salah kan nggak bisa marahin tuh. Ya, itu juga. Jadi tension nggak pernah dimarahin sama nggak papa kalau salah? nggak pernah. Nah, Ya oke. dinasehati aja. Nasihati Karena aja. kan soalnya nggak ada yang marah sebenarnya di sini kan soalnya kan juga first time buat semuanya gitu loh dari Mas Bayu, Mas Reski ini kan juga yang pertama gitu loh. Jadi kalau salah ya wajar, tapi kalau salah 2 kali lah itu baru. Ngomong-ngomong dibayar nggak? Dibayarnya itu makan pagi, Keikhlasan. sarapan. Dibayarnya sarapan, makan siang. Makan siang. Jadi kalau nggak kerja ya skip satu meal itu nggak makan siang gitu. Ya. Oke, kalau kalau dari segi load nih ya, setiap hari itu kamu harus memproduksi berapa video? Kalau inspirasi Jawa Tengah aja itu 3 video. 3 video satu Ya, hari itu iya. jadi videonya. Iya. Oke. Itu kalau sama channel lainnya mungkin bisa 6 video. Di channel lainnya, ini sudah Iya. mulai ada channel lainnya. Iya. 1 bulan sudah ada channel Iya. lainnya. Luar Iya. biasa. Mungkin Jadi gini, bisa ya. ditanya itu kenapa? Motivasinya apa? Ya. Kamu udah ikhlas. Enggak, gini, jadi kenapa muncul channel yang lain? Ini kan kita memberi nama itu inspirasi Jawa Tengah. Ya. Ya sudah terlanjur itu kita pilih dan saya juga setuju bahwa ini adalah melayani Jawa Tengah. Jadi kita sejak dulu dan kita juga klaim bahwa kita bisa lah kalau mengcover atau meliput Jawa Tengah karena saya dulu juga pernah kerja di Suara Merdeka, Ya. ada koran besar di Jawa Tengah. Saya Tahun kapan tuh, Pak? saya mulai di Suara Merdeka 76 saya di koresponden, 78 masuk Semarang sampai 97. Sampai 97. Jadi saya terakhir sebagai wakil pemimpin redaksi. Kemudian saya jadi anggota DPR mewakili Jawa Tengah juga. Kok langsung switch politisi ya? Bukan, sulit politisi itu karena dulu saya memang ditugasi juga di bidang politik waktu menjadi wartawan itu bidang politik. Oke. Maka ketika saya menemukan dokumen nanti sekali kawan-kawan kita bahas, orang heboh semua menemukan dokumen itu adalah perincian uang tugas saya ketika tahun 83 saya ditugasi meliput MPR.
sidang umum MPR. Jadi kalau orang tahu itu, berarti Bambang Sadono itu belajar politik memang sudah lama. Jadi tidak 83 itu aku umur 2 tahun. Iya. Aku juga bingung loh kok gantinya itu kok bahasa gaulnya tuh gampang loh. Bahasa gaulnya gampang Maksudnya? Itu bukan bahasa gaul. Kayak itu. Gampang. Ya kayak dari satu titik langsung ke titik lainnya gitu loh. Jump dan langsung sampai atas ya, langsung DPR gitu maksudnya ya. Itu nanti mungkin kita bisa bahas sendiri tentang karir saya. Saya pernah juga jadi wakil ketua DPRD Jawa Tengah. Terus pernah jadi anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Jawa Tengah. Jadi saya kira kembali ke tema ini tadi, Jawa Tengah itu tadi ya. Inspirasi Jawa Tengah. Nah, saya merasa kalau kita terkungkung dengan nama Inspirasi Jawa Tengah, saya walaupun bekerja mewakili Jawa Tengah, tapi yang real di Jawa Tengah itu cuma 5 tahun ketika jadi wakil ketua DPRD. Saya jadi anggota DPR itu ya kira-kira 15 tahunan lah. Jadi DPD 5 tahun. Banyak di Jakarta. Jadi teman-teman saya banyak di Jakarta. Jadi kalau narasumber itu ditarik-tarik ke Jawa Tengah terus, itu kan juga nggak enak juga. Maka saya mengusulkan kepada Raja Sadono ini, kita bikin channel yang namanya Inspirasi untuk Bangsa. Jadi tidak hanya bekerja untuk Jawa Tengah, tapi juga bekerja untuk Indonesia, kira-kira gitu. Sudah launch itu? Sudah jalan. Tapi masih perlu kita dorong-dorong sampai ketemu keberuntungannya sehingga bisa boom itu tadi. Ya, itu kita masih menunggu. Hari ini mungkin akan ada tanda-tanda itu. Karena hari ini kita tayang mengenai SMA Taruna Nusantara. Yang istimewa adalah ketika saya wawancara itu ada pernyataan. Jadi SMA Taruna Nusantara itu dulu sekolah yang hebat, gratis, tapi begitu setelah selesai reformasi dia bayarnya mahal sekali. Nah, tetapi ini pengurus yayasannya bertekad supaya tahun depan itu gratis lagi. Nah, jadi mungkin informasi ini untuk orang seluruh Indonesia kan menarik. Nah, kemudian hari ini juga hari yang istimewa ya, tanpa kita sadari. Karena hari ini kita juga launching pertama, tayang pertama Bangsa TV. Nah, kenapa? Ini kembali lagi karena konsep channel kita ini konsep jurnalistik. Jurnalistik itu terikat kepada waktu. Nah, kita khawatir kalau kita berkejaran dengan waktu terus, itu nanti video-video ini cepat usang gitu, cepat habis. Misalnya kita sekarang sibuk menayangkan pendaftaran mahasiswa atau siswa baru. Nah, itu bulan depan udah nggak dilihat orang untuk apa. Betul. Nah, kita pengen ada channel itu yang selamanya. Orang nonton terus. Ya, orang akan nonton terus. Nah, itulah yang nanti kita tampung di Bangsa TV. Kita jadi ada 3. Bangsa TV. Maksudnya apa, Raja? Harus diluruskan dulu. Jadi apa tadi maksudnya pegang-pegang begini nih? Kamu mau lepas tangan maksudnya? Enggak gitu. Gimana? Nanti kan Papa juga kita tampung Bangsa TV gitu. Jadi sebenarnya ini kan begini. Ini kan nanti akan kita cek juga, kita buktikan apakah yang kita lakukan ini diterima apa enggak oleh masyarakat. Kalau diterima, berarti persoalan berikut kita itu cuma persoalan manajemen, persoalan gagasan, persoalan kreativitas sudah selesai. Jadi tinggal mengembangkan. Kalau manajemen lebih gampang. Jadi nanti manajemen itu kan soal sumber daya manusia, soal keuangan, ya, soal pemasaran, soal itu. Nah, tapi kreativitas, ide itu sudah selesai. Jadi saya tahu bahwa Raja merasa bahwa wah ini bebannya terlalu berat. Enggak apa-apa di awal-awal. Nanti habis itu tinggal ngatur gimana enaknya. Itu nanti biasa gampang. Ya. Oke. Kembali lagi ke manajemen YouTube ini tadi ya.
kayaknya kalau ngobrol bisa kemana-mana nih kita nih. Nanti kita bikin sesi, banyak sesi. Oke, menarik tadi tentang tadi kita udah nanyain tentang video pertama. Nah, ini kan sekarang udah keren ya situasinya seperti ini gitu. Tapi boleh nggak? Mungkin teman-teman kalau mau mulai juga takut. Wah, jangan-jangan aku harus punya mic yang sekeren ini, aku harus punya studio yang sekeren ini. Coba bocorin sedikit aja. Mungkin Raja boleh cerita dulu pas pertama kali teknologi apa sih yang dibutuhkan untuk bikin video gitu. Ini jadi dulu itu pas pertama tuh mikirnya tuh pakai HP dulu. Pakai HP. Iya, pakai HP. Tapi videonya iya, pakai video pakai HP. Oke. Terus akhirnya pakai laptop karena kan nggak harus dipegang. Kapan kalau tuh pakai laptop? Pas video pertama. Video pertama pakai laptop udah ya? Iya. Terus itu pertama jalan dulu karena idenya papa gitu mau mewawancarai orang dari jauh. Akhirnya pakai aplikasi yang bisa bikin wawancara itu gitu. Aplikasi inilah ya wawancara ya. Yang jarak jauh gitu. Jarak jauh, Terus akhirnya ya dimulai terus videonya mentah. Cuman dipotongin yang yang macet itu tentunya juga mikirnya sih habis direkam di laptop itu langsung dirilis. Tapi Mas Reski waktu itu bilang jangan, harus dipoles dulu gitu. Harus diedit dulu gitu. Jadi waktu itu benar-benar murni cuma laptop aja ya. Iya. Cuma laptop ya sama handphone handphone. Sama kepala desa. Kamu bikin dia jadi sarana prasarana. Iya itu. Oke, jadi benar-benar cuma laptop ya, cuma laptop. Yeah. Terus video kedua sudah mulai apa yang penting waktu itu ditambahkan? Kalau udah mulai jalan. Waktu itu yang pindah ke ruang tamu. Ada suasananya nggak kondusif. Terlalu lebar. Enggak, berisik. Iya, Oke. berisik, banyak orang di rumah. Terus pindah ke ruang tamu. Di ruang tamu itu agak lama format ruang tamu itu, terus akhirnya kamera mulai datang. Pinjem kamera ya. Iya, terus kamera cadangan. Kamera cadangan. Jadi Iya. 2, kemudian nambah lagi jadi 2 kamera Iya, cadangan. Lampu habis itu. Lampu minjem juga. Iya, minjem juga. Ya. Oke. Terus udah sampai beberapa minggu gitu lampunya diambil lagi. ternyata nggak terlalu perlu. Nggak ketahuan tuh. Nggak terlalu Kan nggak kelihatan ya. Oke. Berarti nggak perlu ya. Udah, terus akhirnya setelah kelihatan masa depannya kayak apa, akhirnya ya itu pindah ke sini biar kualitasnya tambah bagus lagi gitu. Ya, biar gitu ya. Oke, jadi ini penting ya buat teman-teman yang mau bikin YouTube juga, nggak usah mikir yang terlalu heboh harus beli ini harus beli itu. Yang Gini. mulai dulu ya. Contoh yang paling gampang, lihat video yang pertama itu, terus lihat video yang terakhir sekarang. Jadi dibandingkan. Jadi ini mulainya dulu ya kayak gini nih. Jadi prinsipnya mulai dulu ya, mulai dulu. Oke. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih, Pak. Terakhir. Mencapai, kita kan udah tahu nih ya, untuk monetize itu kita perlu 1.000 nih gitu, 1.000 subscriber. Kemudian kita perlu 4.000 jam tayang. Oke, saya tahu sih kalau Papa kan punya modal sosial ya, artinya punya teman-teman, punya ini yang bisa dimintai. Tapi semisal kita bener-bener awam nih, like nobody misalnya gitu. Boleh nggak ngasih tips gitu untuk mencapai itu, apa timeline, apa target atau apa gitu yang bisa. Jadi yang pertama, saya ini kan nol besar nih. Teknologinya nol besar, sistemnya nol besar, saya nggak tahu YouTube itu gimana, caranya gimana, dan saya juga berusaha tidak mau tahu. Saya pengen yang muda-muda itu yang belajar beritahu saya, jadi beritahu saya. Nah, ketika pertama kali saya diberitahu ini 1.000 ini bisa tercapai dalam berapa lama kira-kira? 6 bulan. Saya langsung ngawur aja, enggak, saya minta 3 bulan. Jadi tadinya 3 bulan targetnya. 3 bulan. Tapi begitu saya melihat satu hari bisa 100 subscriber,
saya rubah, saya minta 10 hari sudah tercapai 1000. Ini Raja stres nggak waktu itu? Gimana coba perasaan Yeah. Anda? Perasaan Anda untuk 1000 Yeah. subscriber 10 Yeah. hari gimana? Jadi Makan banyak. jadi Tenang. tapi akhirnya itu tercapai. Karena Pak terbukti dalam waktu sebulan, kalau kita hitung 30 hari, kita 4.000 satu bulan itu. Jadi berarti 10 hari kan lebih dari 1.000 kalau mau dirata-rata. Nah, jadi itu bisa tercapai. Kemudian itu yang apa, monetize itu. Monetize kira-kira berapa? Ya 2 bulan, 3 bulan. Saya kemudian ngitung-ngitung, enggak 3 bulan, 40 hari saya bilang gitu. Saya hitung kira-kira lihat perkembangannya. Pada waktu itu loh kok nggak ada sebulan sudah tercapai. Nah, jadi artinya apa yang tadi saya sampaikan, ketika kita memulai itu mungkin ada kesulitan yang tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba ada persoalan aja di situ ya, macam-macam. Mau siaran ada masalah itu kayak gini, sambil ngomong sambil deg-degan itu juga ada. Nah, tetapi juga ada keberuntungan yang tidak kita bayangkan. Nah, inilah yang kita jangan takut. Nah, satu yang saya sampai sekarang ini dalam rangka kenapa saya bujuk-bujuk Raja terus untuk ikut siaran itu. Pertama kan saya pengen ini yang wawancara Raja yang benar, tapi mereka semua bujuk, enggak, ini harus Pak Bambang, harus Pak sendiri. Nah, kenapa? Enggak, kita mau jual, namanya Pak Bambang ini yang dijual gitu. Jadi akhirnya seolah-olah ini harus saya. Nah, maka ini acara ini kan melatih Lintang, melatih Raja. Nanti lama-lama silahkan. Jadi kamu kalau mencari bidang-bidang yang kamu suka, tamunya kamu undang ke sini, kamu wawancara sendiri, kan itu lebih bagus. Kamu yang tahu kebutuhan mahasiswa itu apa, tokoh yang harus diwawancarai siapa, hobinya apa dan sebagainya. Silahkan Lintang nanti apa, silahkan. Ini media, jadi mau di siapapun bisa. Seru ya. Aku ngurusin 3 channel aja. Aku mau nambahin Papa ya. Yeah. Mau nambahin Papa. Jadi mungkin ini for the record aja ya. Tadi tuh yang dimaksud Papa nol besar itu Papa nolnya besar sekali. Begitu. Papa itu nolnya galaksi Bima Sakti. Gitu. Bukan sembarang nol. Anda jangan macam-macam Anda jangan macam. Tapi kan itu teknologi. Maksudnya apa? Maksudnya Begini. Tadi kan dibilang tanya buat yang benar-benar baru. Menurutku tuh apa saran yang paling penting itu seneng ngelakuin dulu gitu loh. Jadi Happy ya. iya, jadi nggak masalah mau Jelek ini iya mau jelek itu, tapi kalau setiap hari konsisten lah, yang bikin itu tuh konsistensi sama nggak gampang nyerah gitu aja, sama happy. Bima Sakti tadi tuh. Begini. Jadi Papa mulai nol besar dari YouTube itu kan tadi bilangnya kan nol besar. Tapi sebenarnya yang bantu Papa itu ya 50 tahun ke belakangnya Papa itu yang bikin Papa bisa ada head start di situ. Kamu maksudnya? Enggak ya. Tadi yang pertanyaan tadi kan belum dijawab. 50 tahun ke belakang. Gini, ini tadi kan ada pertanyaan Lintang yang belum dijawab. Caranya gimana, tipnya? Nah, saya banyak melihat teman-teman membuat channel YouTube, tapi dibiarkan saja. Itu sama dengan orang mau mengambil air hujan, ada hujan gitu ya. Kemudian dia datang ke halaman membawa mangkok atau piring itu, ya lambat sekali. Tapi kalau saya kalau ada hujan, saya pergi ke talang itu bahasa Indonesianya apa? Talang tuh apa ya? Pipa air. Pipa air. Artinya bawa ke situ, airnya kan ngumpul di situ, jadi langsung dapat banyak. Nah, jadi itu teori ini sama. Jadi kalau kamu misalnya posting atau tayang, taruhlah tadi yang saya katakan SMA Taruna Nusantara, ya. Kemudian kamu biarkan, ya kan lama orang tahu bahwa ada itu, baru dengar cerita lama. Tapi supaya cepat kan kita mengindikasikan nih, ini siapa saja ya orang-orang yang kira-kira itu dulu kasih dulu. Nah, mereka yang akan ngabari. Jadi bagi link maksudnya. Iya. Jadi kita tanam bibit.
istilahnya tanam bibit. Mungkin loh. yang Oke. simpelnya tuh rilis video aja nggak cukup gitu maksudnya. Iya. Tapi harus Harus ada, mempromosikan extra effort gitu. extra effort. Oke, Iya. oke. Nice ya. Jadi itu juga penting ya. Ternyata kalau kita mau YouTube kita makin terkenal itu adalah jaringan. Nah, ini kita hidup di masa jaringan itu penting banget dan beruntung kalau Papa ini kan anaknya dari beda generasi juga ya. Jadi teman-temannya mungkin melapisi semua generasi itu gitu. Jadi itu juga bisa jadi tips untuk teman-teman semua karena YouTube ini kan luas banget ya. Jadi bisa lampau generasi apapun. Jadi kalau mau titipin ke orang tuanya, "Mah, titip dong ke pengajian." gitu kan. Sebarin gitu. Nanti dia akan nyebar sendiri. Oke, menarik sekali. Saya mau tertarik ini kopi apa ini ya? Kok udah ada di sini. Jadi ini saya punya teman ya. Dulu kan saya keliling kemana-mana. Nah, ini ada seorang yang memproduksi kopi, jadi UMKM gitu dari Sepakung. Jadi Sepakung itu desa di Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Nah, ini produksi Semarang juga ya, Semarang, Jawa Tengah karena, ya. Sering tahu saya ada di YouTube, dia kirimin ya, apalagi melihat katanya kalau saya lihat itu yang namanya Mas Raja itu kelihatannya suka kopi. Yang punya aku aja udah nggak ada. Udah tak buang. Punya aku udah nggak ada. Ya. Hilang satu, Pak. Iya, satu. Maaf. Oke, ya jadi tapi untuk menjadi seperti ini, di endorse seperti ini tentu sudah punya banyak produksi video ya. Jadi jangan kecil hati, nantinya ini adalah jadi prospek bisnis yang luar biasa loh kalau kita mau terjun di dunia YouTube ini gitu kan ya. Siapa tahu nanti jadi the next Atta Halilintar ya kan. Minus produksi prank ya, no prank ya. Akan ada di tempat kita. Kita jamin di channel ini nggak ada prank ya Pak ya. Nggak ada prank, nggak ada hoax, bener nggak ya? Nggak ada hate speech juga nggak ada. Oke, nggak ada provokasi. Ya, saya rasa ini adalah perbincangan yang menarik. Terima kasih banyak Sadonos and Sadonos ini. Dari saya yang Sadono juga, gitu ya. Untuk teman-teman yang pengen bikin akun YouTube tadi, kalau mau disarikan adalah pertama mulai dulu. Jangan khawatir, mulai dulu dari passion kita masing-masing. Yang penting kita happy dulu. Dan yang kedua adalah konsisten. Konsisten, jangan didiemin, jangan dibiarin. Jadi gitu saya ya. nambah sedikit. Sebenarnya kita bikin channel YouTube ini kayak kecelakaan gitu. Jadi Wah, malah kecelakaan dia. jadi nggak sengaja. Ini tadi serius malah kecelakaan. Kamera mana sini. Kamera mana sini. Iya. Nol besarnya beda. Kecelakaannya beda. Oh gitu ya, jadi Iya. kecelakaannya tetap beda ya, tetap punya value maksudmu ya kan? Betul. Oke. Ya jadi karena kecelakaan ya Bapak ya, Iya. tapi kecelakaan yang diseriusin gitu ya, oke. Nah, artinya nggak pernah direncanakan sungguh-sungguh. Pada waktu itu mikir langsung tiba ini mau ngapain ini di dalam situ. Jadi ini pandemi COVID ini terus terang salah satu pengungkitnya, salah satu pendorongnya. Berkah pandemi Iya, ya, bener. Oke. Ya, jadi kalau mau spiritualnya itu bagaimana cara kita pandai bersyukur, maka kita akan mendapatkan berkah. Jadi kalau pandemi kemudian membuat kita jadi aduh gimana sih ini pandemi, nggak bisa ini, nggak bisa itu, salah besar. Jadi Bambang Sadono membuktikan bahwa pandemi kita bisa tetap berkreasi dari rumah saja. Jadi kita tunggu akun-akun YouTube produksi kalian sendiri, kita ramaikan YouTube dengan konten-konten yang lebih edukatif. Terima kasih banyak. Selamat sore, kita ketemu lagi di rubrik Sadono di Bangsa TV. Bangsa TV. Bangsa TV. Kali ini nggak kecelakaan ya, ini paksaan. Oke, mungkin nanti akan ada cerita-cerita menarik dari kita untuk Anda semua. Mau ngomong sesuatu di akhir mau statement terakhir banget apa? Apa? Ya, jadi mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi ada gunanya bagi orang banyak. Kita adalah bagian dari orang banyak itu. Kalau orang banyak
ada gunanya, pasti ada gunanya untuk kita. Oke, sampai ketemu lagi di Bangsa TV. Terima kasih sudah menonton. Ciao, ciao.